Selamat pagi Mbak. Pagi. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik saja. Oke, sebelum kita mulai, saya akan memberitahu ya bahwa kegiatan kita hari ini tuh bersifat aman dan rahasia. Jadi kita di sini akan membahas apa yang membuat pikiran Mbak terbebani. Apakah Anda siap untuk memulainya? Insya Allah siap. Baik, bisa ceritakan yang sedang membuat Anda merasa tertekan akhir-akhir ini, Mbak? Akhir-akhir ini saya tuh merasa gagal dengan pekerjaan saya. Saya takut mengecewakan atasan atau teman satu partner kerjaan gitu. Ya baik, jadi ketika Anda merasa gagal, kira-kira apa sih yang muncul di kepala Anda? Itu saya tuh harus kayak selalu sempurna gitu loh. Kalau saya salah sedikit aja itu orang pasti kecewa dan itu berarti saya itu buruk gitu. Oke, jadi bagaimana sih perasaan Anda karena ketika Anda memikirkan hal itu? Saya merasa cemas, kadang takut, kadang juga tidak berani melakukan hal-hal yang baru lagi gitu. Baik, boleh nggak saya ajukan beberapa pertanyaan? Menurut Anda, apakah mungkin seseorang itu selalu sempurna tanpa pernah melakukan kesalahan di dunia ini? Enggak juga sih, semua orang itu ya bisa salah. Jadi kalau seorang lain saja bisa salah, apakah Anda juga berhak untuk selalu benar? Apakah Anda tidak boleh salah? Enggak juga sih, seharusnya sih iya. Jadi apakah ada bukti kuat bahwa kesalahan kecil langsung membuat Anda itu buruk atau mengecewakan diri Anda sendiri? Kalau dibuktikan sih nggak ada, tapi itu kayak hanya perasaanku aja sih kan gitu. Jadi bagaimana kalau kita coba ya membuat keyakinan yang lebih sehat? Misalnya, saya itu manusia, saya itu tidak sempurna, dan saya itu juga bisa melakukan kesalahan. Bahkan saya itu tidak berhak untuk dihakimi jika saya melakukan kesalahan. Apakah itu menurut Anda lebih realistis daripada yang Anda pikirkan? Ya itu mungkin masuk akal. Baik, ketika Anda mengganti pikiran itu dengan keyakinan baru ini, bagaimana menurut Anda? Perasaan itu bagaimana? Lebih plong aja sih, terus juga rasanya tidak terlalu tertekan jadi tidak ada sakit. Baik, sebagai latihan, saya ingin Anda itu mencari situasi yang membuat Anda itu merasa harus sempurna ya. Yang pertama itu peristiwa yang muncul sebagai A, subjek A. Yang kedua itu pikiran irasional yang muncul, itu menjadi subjek yang B. Selanjutnya itu ada perasaan yang mengikuti, itu subjek C. Keempat itu ada Anda yang cara Anda itu untuk menentangnya, itu menjadi subjek yang D. Dan yang terakhir itu pikiran irasional yang baru atau apa yang harus Anda lakukan. Jadi nanti kita akan bahas ini di sesi berikutnya ya, bagaimana? Oke, baik. Baik, terima kasih ya Anda sudah mau bekerja sama dengan saya. Semoga di sesi berikutnya kita bisa bertemu lagi dengan keadaan Anda yang lebih baik. Terima kasih sekali. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Selamat pagi Ibu, bagaimana nih perasaan Ibu hari ini? Saya merasa sedih Mbak, akhir-akhir ini saya sering kepikiran kalau saya tuh kan sudah tua, gak bisa apa-apa lagi dan hanya merepotkan keluarga saya, termasuk tuh anak-anak saya gitu loh Mbak. Ibu merasa khawatir menjadi beban ya? Bisa diceritakan kapan nih perasaan itu biasanya muncul? Kalau biasanya kalau lihat anak-anak sibuk kerja, saya tuh kayak merasa sedih, terus saya tuh kayak cuma duduk doang loh, rasanya tuh kayak gak guna banget sih gitu loh. Ketika Ibu melihat anak-anak sibuk, apa sih yang ada di pikiran yang selalu muncul di dalam pikirannya Ibu? Paling sih pikiran saya ini nggak ada gunanya gitu sih, kayak cuma bisa menyusahkan anak-anak saya doang gitu. Jadi keyakinan Ibu adalah bahwa orang tua yang tidak bekerja itu pasti tidak berguna gitu. Iya, mungkin begitu Mbak. Saat Ibu mempercayai pikiran itu, apa sih yang Ibu rasakan atau yang dilakukan oleh Ibu? Jadi saya tuh kayak sering murung, menarik diri, kadangnya kayak gak mau makan sama ngobrol sama anak-anak saya sih Bu gitu. Boleh saya ajak melihat ulang keyakinan itu, Bu? Iya boleh saja, boleh. Oke, apakah benar setiap orang tua yang tidak bekerja itu tidak berguna? Ya tidak juga sih Mbak, banyak orang tua yang juga tetap dihargai meski tidak bekerja. Iya, bagus. Lalu apakah ada bukti bahwa keluarga Ibu itu merasa merasa terbebani? Kalau anak-anak saya tuh pernah bilang ya kalau mereka tuh senang saya tuh tinggal dengan mereka, tapi ya itu saya tetap merasa nggak enak gitu lah, merasa bersalah juga karena numpang sama mereka gitu loh. Jadi faktanya keluarga Ibu itu tidak menganggap Ibu sebagai beban. Iya sepertinya sih tidak gitu loh, karena mereka udah pernah bilang sendiri ke saya gitu. Berarti pikirannya saya tidak berguna dan menjadi beban. Itu lebih berasal dari perasaan Ibu sendiri, bukan dari fakta gitu. Ya benar juga sih gitu, cuma dari saya sendiri bukan dari faktanya gitu Mbak.
Kalau begitu boleh kita coba ganti keyakinan lama dengan keyakinan yang lebih realistis ini. Boleh sih, boleh, Mbak. Ya baik, bagaimana nih kalau begini, walaupun saya sudah tidak sekuat dulu, saya tetap, berharga dan, kehadiran saya itu penting untuk keluarga, begitu pikirannya, Bu. Eee, iya juga sih, itu lebih masuk akal ya, Mbak. Mhm, apa perasaan Ibu nih ketika mengucapkan hal itu? Mungkin, lebih ringan gitu ya, seperti, eee, ya saya masih berarti bagi mereka gitu. Coba latihan ya, Bu, ketika pikiran negatif datang, apa yang bisa Ibu katakan pada diri sendiri? Mungkin saya tetap berharga dan keluarga saya itu tidak menganggap saya itu sebagai beban Nah, bagi saya. iya, bagus sekali pikirannya. Lalu, kegiatan apa nih yang bisa membuat Ibu itu merasa lebih bermakna? Mungkin membantu sedikit-sedikit di rumah ya, atau, menemani cucu saya untuk belajar atau bermain gitu. Nah, iya, itu adalah ide yang bagus, Bu. Itu ide yang sangat bagus, Bu. Kita jadwalkan sebagai tugas kecil ya mungkin. Mhm. Nah, bagaimana, perasaan Ibu tentang sesi kita hari ini nih? Saya merasa lebih ringan sih, pikiran saya, tidak seburuk yang saya pikirkan tadi gitu, Mbak. Iya, betul, Bu. Kita akan lanjutkan minggu depan ya, kalau, untuk melihat perkembangan keyakinan Ibu saat ini. Iya, Mbak, bisa bisa. Oke, terima kasih. Makasih kembali, Mbak.